Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana? Apakah sudah merasa nyaman duduk di sini? Bu. Ya Bu, saya sudah merasa nyaman duduk di sini. Oke, bagaimana kabar kamu hari ini, Helma? Alhamdulillah baik Bu. Kalau boleh tahu, hobi kamu ini apa ya? Hobi saya menonton film dan membaca buku Bu. Oh oke, menonton film dan membaca buku yang seperti apa, Hel? Saya suka menonton film series Bu, dan buku yang saya baca seperti buku-buku novel gitu Bu. Oh, jadi kamu suka menonton film dan membaca buku-buku novel gitu ya? Kalau boleh tahu kesibukan Helma sekarang apa sih? Iya Bu, kesibukan saya sekarang pagi saya kuliah, kalau sore saya membantu orang tua Bu, menjaga warung di rumah, dan habis itu saya belajar kalau sempat Bu. Oke, sangat padat sekali ya kegiatan kamu, Helma. Iya Bu. Ada apa ya Helma menemui ibu di ruangan ini? Begini Bu, ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Ya, baik. Hal apa ya, Helma? Saya mempunyai permasalahan Bu, dan ingin melakukan proses konseling kepada Ibu. Oh, jadi kamu ingin melakukan proses konseling bersama saya. Sebelumnya, apakah kamu sudah pernah melaksanakan sesi konseling? Sebelumnya belum Bu, ini pertama kali saya melakukan proses sesi konseling ini. Oke, baik. Sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu sesi konseling. Konseling adalah proses bantuan yang dilakukan secara profesional oleh seorang konselor kepada konseli. Tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu seseorang mengatasi masalah dan mengembangkan potensi dirinya. Dalam proses konseling ini ada namanya konselor dan konseli. Bagaimana? Apakah Helma sudah paham? Iya Bu, saya paham. Tetapi apa itu konselor dan konseli Bu? Jadi yang disebut konselor itu saya dan konseli itu kamu. Gimana? Oh iya Bu, saya mengerti. Oke, kemudian di dalam proses konseling ini terdapat asas-asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini sangat penting karena asas yang menjamin semua hal atau informasi itu hanya konselor dan konseli yang tahu terkait masalah yang kamu ceritakan. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi di sini konseli datang dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Helma di sini tidak dipaksakan. Tidak Bu. Oke, dan ada asas keterbukaan, di mana konseli terbuka untuk menceritakan masalah yang sedang dialami tanpa harus ditutup-tutupi. Kemudian ada asas keahlian, asas kegiatan, asas kemandirian, dan masih banyak lagi. Sampai sini, apakah Helma sudah mengerti? Baik Bu, saya sudah mengerti. Oke, selanjutnya pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan sesi konseling dengan mempergunakan waktu kurang lebih 20-30 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah kamu belum selesai, maka kita akan mengadakan perjanjian untuk melakukan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Apakah Helma sudah mengerti? Jadi begitu ya Bu, saya setuju dan saya sudah paham Bu. Oke, baiklah. Coba sekarang Helma ceritakan masalah apa yang menjadi permasalahan Helma pada saat ini. Jadi begini Bu, saat ini saya sedang duduk di bangku perkuliahan di perguruan tinggi negeri Bu, dan saya selalu berangkat ke kampus dengan waktu yang mepet. Jarak rumah saya kurang lebih 1 jaman. Saya tidak kos dan saya tiap hari pulang pergi Bu. Biasanya saya bangun jam 7 pagi
tapi seringnya malah molor sampai jam setengah 8. Habis itu saya buru-buru mandi, sarapan, dan berangkat sekitar jam 8, lebih sedikit Bu. Padahal perkuliahan itu mulai jam 9 pagi Bu. Oke, sekarang lanjutkan kamu bercerita lagi ya. Iya Bu, ternyata di perjalanan ada kemacetan dan saya datang terlambat ke kampus Bu, dan saya dialpa oleh dosen dan sudah ada di dalam kelas Bu. Oh, kenapa kamu berangkat ke kampus dengan waktu yang mepet? Saya suka menunda-nunda waktu Bu, pas bangun, terus sering main HP dulu sebelum mandi Bu. Saya juga berangkatnya mepet itu karena saya tidak mau menunggu dosen terlalu lama di dalam kelas Bu. Oke, jadi kamu berangkat mepet itu karena tidak ingin menunggu dosen terlalu lama di dalam kelas ya? Iya Bu, sebenarnya saya sudah memperkirakan dari rumah sampai di kampus itu Bu, sehingga saya bisa tepat waktu mengikuti jam pelajaran di kelas Bu dan tidak membuang waktu dengan sia-sia Bu. Oke, baik. Sudah kamu jelaskan bahwa kamu bangun terlambat dan menunda-nunda waktu berangkat, dan juga berangkat mepet itu kepinginnya sampai di kelas langsung dimulai pelajaran, sehingga tidak ada cara menunggu-nunggu terlalu lama dan tidak membuang waktu sia-sia gitu ya. Iya Bu, betul. Baiklah kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami gelisah akibat kamu datang terlambat dan dialfa oleh dosen ya? Ya begitulah Bu. Oke, kamu sudah menyadari bahwa kamu saat ini sedang merasakan kegelisahan pada masalah ini. Iya Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini karena saya juga ingin berubah untuk menjadi anak yang bisa disiplin waktunya Bu. Baik Helma, tujuan dari konseling ini untuk menyelesaikan masalah yang sedang kamu alami ya. Begitu ya Bu. Lalu saya saat ini harus bagaimana ya Bu? Oke, baik. Perilaku yang sering terlambat ini kita sebut sebagai perilaku maladaptif, yaitu perilaku yang tidak mendukung kamu mencapai tujuan akademik. Karena kita tadi sudah berdiskusi tentang tujuan konseling sebagai harapan yang harus diwujudkan. Untuk bisa mewujudkan harapan tersebut, diperlukan teknik atau cara yang mudah untuk dilakukan. Saya sudah memilih teknik pada saat ini adalah teknik self management. Teknik self management itu apa ya Bu? Jadi, teknik self management ini adalah teknik di mana kamu dapat menempatkan diri dalam situasi yang menghambat tingkah laku kamu. Kamu bisa hilangkan dan belajar untuk mencegah timbulnya perilaku atau masalah yang tidak kamu kehendaki. Kamu juga bisa meningkatkan hal-hal yang baik dan benar. Oh, begitu ya Bu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan pendekatan yang akan kita gunakan, yaitu pendekatan behavioristik. Dalam pendekatan ini, kita percaya bahwa perilaku bisa diubah dengan memberikan konsekuensi tertentu, baik positif ataupun negatif. Ada 3 teknik utama yang akan kita gunakan. Yang pertama ada reward, yang kedua ada punishment, dan yang ketiga ada reinformation. Baik Bu, bagaimana cara kerjanya Bu? Kita akan memberikan penghargaan ketika kamu bisa berhasil dan tepat waktu, dan memberikan konsekuensi negatif jika kamu tidak bisa tepat waktu, dan kamu juga bisa memperkuat kebiasaan baik agar menjadi rutinitas baru. Bagaimana menurutmu? Baik Bu. Baik, kita akan membuat rencana untuk minggu depan. Pertama,
Mari kita tentukan reward atau hadiah yang bisa kamu berikan kepada diri sendiri. Jika berhasil datang tepat waktu selama seminggu penuh, apa yang bisa membuat kamu termotivasi, Herma? Saya suka makan di tempat favorit saya, Bu. Bagus. Jadi, jika kamu berhasil datang tepat waktu selama 5 hari berturut-turut, kamu bisa memberikan hadiah berupa makan di tempat favoritmu. Setuju? Baik, Bu, setuju. Selanjutnya, kita perlu menentukan punishment atau konsekuensinya. Jika kamu terlambat, apa yang menurut kamu bisa menjadi hukuman yang efektif? Mungkin saya akan mengurangi waktu menonton film, Bu. Baik, jadi jika kamu terlambat, kamu harus mengurangi menonton film selama 2 jam setiap harinya. Bagaimana? Agak berat, tapi saya siap mencobanya, Bu. Bagus ya, Ma. Ini akan membantu kamu buat disiplin. Selanjutnya, kita akan mengatur jadwal tidur agar bisa bangun pagi. Sebelumnya, berapa jam tidur kamu yang kamu butuhkan agar merasa cukup, Helma? Biasanya sekitar jam 7 sampai jam 8, Bu. Baik, kalau begitu kamu harus bangun pada jam 5 subuh. Berarti kamu perlu tidur paling lambat jam setengah 10 malam. Bagaimana jika kita jadwalkan seperti itu? Baik, Bu, saya akan mencoba. Oke, kita akan melakukan evaluasi setiap minggunya. Kamu akan mencatat waktu tidur, waktu bangun, dan apakah kamu terlambat atau tidak. Catatan ini akan membantu kita melihat perkembangan pada diri kamu. Saya akan bertemu kamu lagi pada minggu depan untuk mengevaluasi. Siap melakukannya? Kamu harus bisa mengamati tingkah laku kamu sendiri, kemudian mencatatnya dengan teliti. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Kamu catat terlebih dahulu semua perilaku-perilaku yang telah terjadi di kertas ini. Ini kertas dan penanya. Baik, Bu, terima kasih. Baik, Ibu tunggu ya. Sudah, Bu. Oh, oke. Sekarang kamu sudah mencatat semua perilaku yang menyebabkan kamu mempunyai permasalahan pada saat ini. Setelah ini dicatat, kamu catat target apa yang ingin kamu capai. Maksudnya gimana lagi ya, Bu? Maksudnya, kamu catat semua target perilaku yang seperti apa yang ingin kamu capai setelah kamu mengetahui berbagai perilaku yang menyebabkan kamu mempunyai masalah. Silahkan catat kembali di sini ya. Oke, Bu, terima kasih. Oke, bagaimana Helma? Apakah sudah mempunyai target apa yang harus kamu tulis dan kamu capai? Iya, Bu, saya sudah memiliki pandangan target apa yang ingin saya capai. Baik, silahkan catat terlebih dahulu. Saya tunggu ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik Helma. Kalau sudah, sekarang coba kamu amati target apa yang sudah kamu buat dari daftar masalah itu. Iya, Bu, saya sudah mengamati dari masalah dan target yang sudah saya buat tadi, Bu. Kalau begitu, apa yang kamu dapatkan dari pengamatan target yang sudah kamu buat? Dari target yang saya buat tadi, saya ingin datang ke kampus tidak terlambat lagi, bangun tepat waktu, dan tidak menunda-nunda untuk mandi.
Usaha apa yang ingin kamu lakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Saya berusaha supaya tidak datang terlambat lagi dengan cara mengubah waktu saya berangkat ke kampus, Bu. Yang biasanya saya jam segitu baru berangkat, sekarang saya ingin lebih awal berangkat. Sehingga kalau ada kemacetan lagi, saya bisa sampai ke kampus tidak terlambat lagi, Bu. Oke, bagus Helma. Kamu sekarang sudah mengetahui hal seperti apa yang harus kamu lakukan. Iya, Bu, saya sudah mengetahuinya. Baik, pada saat ini apa yang kamu rasakan Helma? Saya sudah merasa agak lega, Bu. Alhamdulillah, sudah merasa agak lega ya? Iya, Bu. Oke, baiklah. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya ya. Sesi selanjutnya yang Ibu maksud tahap saya untuk mencoba melaksanakan apa yang sudah saya tulis mengenai target yang ingin saya capai ya, Bu. Oke, betul sekali Helma. Kapan kamu akan bisa melaksanakan target yang sudah kamu tulis tadi? Mulai besok saya akan menerapkannya, Bu. Bagus sekali. Hari ini kamu sudah belajar menyelesaikan masalah kamu. Saya harap dengan melakukan proses sesi konseling ini, kamu ke depannya bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Iya, Bu. Oke, berhubung waktunya sudah habis, bagaimana kalau sesi konseling ini kita cukupkan sampai di sini saja? Kita bisa melanjutnya di minggu depan. Bagaimana? Apakah Helma setuju? Iya, Bu, saya setuju. Baik, semoga kamu bisa menerapkan target yang ingin kamu capai dan kedepannya bisa lebih disiplin waktu lagi. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu. Iya Helma, sama-sama. Udah, saya permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Helma. Iya, Bu, terima kasih. Oke baik, bagaimana kabar Helma hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana perkembangan Helma selama seminggu ini? Alhamdulillah, Bu. Saya berhasil datang tepat waktu selama 5 hari kuliah, Bu. Hebat, dan itu bagus sekali Helma. Itu pencapaian yang luar biasa. Apa yang membuat kamu bisa konsisten melakukannya? Karena saya benar-benar ingin berubah kebiasaan buruk saya untuk dapat disiplin waktu, Bu. Dan membeli makanan kesukaan saya menjadi motivasi saya. Selain itu, jadwal tidur yang kita buat membuat saya bangun lebih pagi dan saya bisa lebih disiplin, tidak menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya segera dilakukan, Bu. Oke, bagus sekali Helma. Kamu sudah membuat perubahan besar. Kita akan lanjutkan strategi ini dan mencoba meningkatkan konsistensinya. Ingat, semakin kamu sering melakukannya, semakin mudah untuk menjadi kebiasaan. Baik, Bu, saya akan terus melakukannya agar menjadi kebiasaan. Bagus Helma, saya rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup ya. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu, atas bantuannya. Iya Helma, sama-sama. Jika kamu membutuhkan bantuan, kamu bisa kapan saja datang untuk menemui Ibu. Baik, Bu, terima kasih. Saya permisi ya, Bu. Iya Helma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.